insya Allah kita akan memiliki energi pengasihan, energi keberuntungan, kerejekian, dan masih banyak lagi ya. Karena kita tidak memiliki energi negatif, kita tidak memiliki penghalang di dalam diri kita. Dan energi pengasihan itu mulai muncul perlahan-lahan ya sedulur. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual dan juga dunia ilmu kegoiban. Tidak ada habis-habisnya kita membahas tentang dunia ilmu hikmah itu sampai sekarang ya. Mungkin masih ada banyak sekali pembahasan lagi ke depannya yang insya Allah akan saya bahas satu persatu sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan pembelajaran saya selama ini, pengetahuan saya. Kita akan kupas semua tentang dunia ilmu hikmah, dunia supranatural, supaya kita semua bisa paham, supaya kita semua bisa belajar dengan mudahnya. Tidak seperti orang-orang zaman dulu yang ketika mereka itu mau mencari guru itu sangat susah mencari guru. Kalau misalnya ada guru pun ya belum tentu si guru tersebut itu mau menjadi gurunya. Maka dari itu sedulur harus bersyukur, saya juga bersyukur saya bisa untuk membabarkan salah satu pengetahuan yang saya pelajari gitu ya. Sedulur juga bisa bersyukur karena sedulur bisa memiliki pengetahuan tersebut tanpa harus bersusah payah, dan tentunya atas keridhaan dari saya juga ya gitu, karena keikhlasan saya dalam berbagi ilmu ini. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang, sebentar sedulur, ini ya cara ini. Jadi pada awalnya itu saya bahas di sini karena ada salah satu pertanyaan dari subscriber, dari sedulur kita, subscriber kita. Ada yang komentar katanya cara untuk membuang sial ya, cara untuk membuang sial dan juga cara untuk membuka aura pengasihan. Nah ini lumayan bagus juga cara ini. Nah jadi sedulur, cara ini sedulur bisa lakukan, bisa praktekkan, dan tidak untuk si akang yang tanya itu ya. Jadi untuk semuanya. Jadi untuk semuanya saya bahas, saya babar untuk semuanya yang menonton video ini. Jadi tidak habis-habisnya kita membahas tentang aura pengasihan dan pembuang sial ya gitu. Jadi masih sepaket sebenarnya. Kita kalau misalnya mau membuang sial, membuang sengkolo ya gitu, sengkala, kita bisa sekaligus untuk membuka aura pengasihan, aura keberuntungan gitu ya. Jadi di sini saya bahas tentang cara yang biasa saya gunakan, cara yang sering saya pakai setiap kali saya mandi ya. Jadi memang kalau kita sering melakukan ini, sering menggunakan cara ini ketika mau mandi, insya Allah malah bagus setiap hari kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya sedulur sering melakukan cara ini, maka sedulur akan memiliki energi pengasihan, aura pengasihan, dan terhindar dari sengkola atau kesialan ya. Mungkin suka ada sedulur yang merasa dirinya selalu sial, setiap kali mendekati lawan jenis itu selalu dicuekin misalnya. Mau berdagang atau berjualan itu tidak laku-laku, setiap kali pergi kemana selalu sial, bannya bocor, bannya kempes misalnya, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi sih, masih banyak lagi cerita-cerita curahan hati sedulur subscriber kita ya, yang suka mencurahkan hatinya. Nah mungkin ini saran terbaik juga dari saya karena bisa digunakan untuk semuanya, untuk bisa menghapuskan atau meruat ya gitu, untuk meruat energi-energi negatif.
Karena biasanya kalau kita sering sial, kita sering apes, kita sering mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, itu biasanya ada sesuatu penghalang di dalam diri kita yang perlu kita bersihkan. Ada beberapa penghalang di dalam tubuh kita yang memang perlu diruat gitu. Nah, ruatan di sini ya biasanya dengan cara mandi gitu. Tapi kita tidak perlu menggunakan kembang 7 rupa, atau menggunakan dupa, atau menggunakan hal-hal yang menyusahkan, itu enggak. Kita cukup menggunakan cara ini, menggunakan doa ini, kita cukup baca 1 kali setiap kali mau mandi, itu udah selesai, gitu aja. Tapi usahakan setiap kita kalau mau mandi, usahakan gunakan doa ini. Kita niatkan untuk menggunakan atau membaca doa ini 1 kali sebelum kita mandi. Nah, jadi caranya adalah sedulur ambil, misalnya setiap kali sedulur mandi ya gitu, sedulur ambil 1 gayung air gitu ya, ambil 1 gayung air, kemudian dipegang dulu atau kita simpan dulu di bak ya gitu, kita taruh dulu. Kita baca doa ini 1 kali, bisa sambil tahan napas, bisa juga dibaca biasa ya. Inilah doanya. Nah, kemudian kalau kita sudah baca 1 kali, kita tiupkan ke air yang kita pegang tadi ya, di gayung tadi gitu. Kita tiupkan gitu kan. Terus kita kita siramkan dari kepala sampai kaki. Kita siramkan dari kepala sampai kaki gitu. Nah, itu kita cukup baca 1 kali saja. Itu kita gunakannya itu di siraman terakhir ya, siraman terakhir kita selesai mandi. Nah, kalau kita rutin melakukannya, maka insya Allah kita akan terbebas, atau kita akan bisa untuk membersihkan energi-energi negatif ataupun penghalang-penghalang energi aura yang kusam di dalam diri kita, itu semuanya akan ternetralkan sedikit demi sedikit gitu. Kalau kita sering melakukannya, kita rutin membacanya setiap kita mandi, maka akan semakin bagus. Insya Allah dalam beberapa hari juga, misalnya 3 hari itu sudah terasa. Biasanya efeknya sudah terasa. Insya Allah kita akan memiliki energi pengasihan, energi keberuntungan, kerejekian, dan masih banyak lagi ya. Karena kita tidak memiliki energi negatif, kita tidak memiliki penghalang di dalam diri kita, dan energi pengasihan itu mulai muncul perlahan-lahan ya sedulur. Seperti itu caranya. Nanti sedulur praktekkan, silakan diamalkan. Saya ijazahkan di sini cukup dengan surat Al-Fatihah saja untuk sedulur semua. Jadi tidak perlu menggunakan mahar ya. Jadi maharnya cukup, tidak perlu menggunakan mahar uang atau barang apapun. Jadi maharnya cukup surat Al-Fatihah 1 kali saja untuk saya, untuk guru-guru saya gitu. Jadi cukup diniatkan seperti itu. Maka sudah terkoneksi energinya, jadi sanadnya itu sudah tersambung. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya ya, terutama buat sedulur yang memang membutuhkan cara ini, yang merasa selalu sial, yang merasa selalu apes ya. Ini sangat cocok sekali digunakan, diamalkan, dan dipraktekkan. Ya mungkin cukup sekian. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.